Halo anak-anak, apa kabar? Wah, lama sekali ya kita tidak ketemu ya. Sudah kurang lebih hampir 1 tahun ya. Artinya tidak ketemu tatap muka dengan anak-anak. Lalu Tati kangen sekali sama anak-anak. Ya, selama ini kita kebaktian, kita ikut sekolah minggu lewat online. Wah, lalu Tati tidak bisa melihat anak-anak nih. Kangen banget rasanya ya. Nah, anak-anak heran enggak lihat Lause Tati pakai kayak gini? Iya, sekarang kalau anak-anak lagi di luar, pasti anak-anak banyak lihat juga orang yang pakai pelindung wajah ini. Kenapa sih hari ini Lause Tati pakai seperti ini? Nah, Lause Tati mau tunjukkan ke anak-anak kenapa Lause Tati pakai ini ya. Sekarang ini corona ya COVID-19 itu belum pergi dari negara kita. Makanya kita harus hati-hati kalau pergi keluar. Ingat, harus ikuti protokol kesehatan. Salah satunya apa? Pakai pelindung wajah ini. Terus apa lagi? Pakai hand sanitizer. Sering cuci tangan pakai sabun, atau kalau pas tidak ada sabun, anak-anak bisa pakai hand sanitizer ini ya. Nah, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Salah satunya anak-anak juga harus menggunakan apa ini? Masker. Iya, harus menggunakan masker. Supaya apa? Supaya tertutup ya. Nah, anak-anak, satu lagi yang mungkin mau Lause Tati pesankan buat anak-anak, kalau tidak ada perlu, ndak usah pergi-pergi ya, lebih baik di rumah. Sekolah aja sekarang kita online ya. Artinya apa? Sangat berbahaya sekali kalau kita berkumpul dengan orang-orang lain. Jadi kalau bisa di rumah, belajar di rumah, makan juga di rumah ya. Mama pasti masak yang enak-enak buat anak-anak ya. Itu pesan Lause Tati buat anak-anak semua supaya kita tetap terjamin kesehatannya. Dan satu lagi yang penting, apa yang harus anak-anak lakukan? Harus berdoa ya. Oke, anak-anak, Lause Tati akan memulai kebaktian kita hari ini ya, tapi sebelumnya kita masuk di dalam doa dulu ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan terus menjaga dan melindungi kami, apalagi di dalam situasi seperti ini, di mana kami tetap harus menjaga diri kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami, menjaga dan melindungi kami. Dan hari ini kami juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan kebaktian kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, sebelum kita mengikuti yang lainnya, ada teman kita, Sherin. Ya, mana Sherin? Nah, Sherin akan menyanyi satu lagu. Yuk kita sama-sama menyaksikan Sherin yuk. Bila Yesus ditinggikan,
hebat ya. Walaupun masih kecil, Sherin berani loh untuk menyanyi sendirian, berani memuji Tuhan, ya. Nah, Lause Tati juga mengharapkan anak-anak yang di rumah juga berani untuk memuji Tuhan, ya. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Kita menyanyi itu menyatakan rasa kagum kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan juga lewat pujian, ya. Anak-anak juga, Lause Tati yakin di rumah pasti juga senang menyanyi ya, memuji Tuhan. Nah, oke, sekarang Lause Tati mau ngajak anak-anak melihat Lause Riana yang akan mewawancarai 3 orang Majus. Nah, kira-kira siapa ya orang Majus itu ya? Nah, anak-anak pasti sudah tahu biasanya orang Majus itu selalu ada di cerita Natal ya. Ya, tapi mungkin banyak hal yang anak-anak belum tahu tentang orang Majus. Sebenarnya orang Majus itu pekerjaannya apa sih? Terus mereka itu kenapa toh kok mengikuti bintang? Apa sih yang dilakukan mereka? Nah, anak-anak duduk yang manis ya. Kita perhatiin Lause Riana akan mewawancarai mereka. Kira-kira apa yang Lause Riana tanyakan dan apa yang mereka jawab ya. Oh, anak-anak penasaran ya pasti ya. Yuk kita sama-sama lihat. Lause Riana, silakan. Halo Lause Tati di studio dan pemirsa di rumah. Bersama saya hari ini adalah 3 orang yang sosoknya tak asing bagi kita semua. Ketiga orang ini selalu muncul dalam cerita Natal di setiap tahun. Bahkan ada lagu-lagu yang ditulis tentang mereka bertiga. Selamat siang Bapak-bapak. Boleh saya menanyakan beberapa hal kepada kalian? Oh iya, boleh. Silakan. Saya mengenal Bapak-bapak ini dengan sebutan orang-orang Majus. Tapi sebenarnya apa itu orang Majus? Dan apa yang dilakukan oleh seorang Majus? Nah ya, jadi gini, orang Majus seperti kami ini adalah orang yang pekerjaannya mempelajari bintang-bintang di langit dan bagaimana bintang-bintang itu mempengaruhi kehidupan kita. Dan di negeri tempat tinggal kami, orang-orang Majus adalah orang yang sangat penting. Kami semua ini dikenal sebagai orang yang pandai dan juga terhormat. Jadi biasanya raja-raja meminta nasihat kepada kami dan menghadiahi kami dengan kekayaan yang sangat besar. Oh, wow. Lalu sebenarnya bapak-bapak ini asalnya dari mana? Kami berasal dari timur. Tepatnya dari timur jauh. Betul, kami berasal jauh dari timur. Baiklah. Tapi dari timur mana tepatnya kalian berasal? Kami datang dari suatu negeri yang terletak jauh di timur, kota Bethlehem, di tanah Yudea. Oh, oke. Tapi bagaimana ceritanya sampai bapak-bapak sekalian bisa tiba di kota Bethlehem yang jauh di negeri asal kalian? Nah, ini terjadi karena suatu malam ketika kami sedang mempelajari langit, kami melihat ada sebuah bintang. Buah bintang yang sangat istimewa. Sebuah bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang lain. Berbeda bagaimana maksudnya? Ya berbeda, karena bintang itu hanya muncul jika seorang raja besar lahir. Tepat, seorang raja yang sangat hebat. Dan bintang yang kami lihat menunjukkan bahwa raja besar itu lahir di Israel. Jadi kalian pergi ke Israel karena mengikuti bintang itu. Tapi kenapa? Kenapa kalian sampai mau pergi jauh ke Israel untuk mengikuti bintang itu? Karena kami pernah dengar tentang Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab-kitab orang Ibrani yang ada di negeri kami. Dan kami yakin bahwa raja yang lahir itu adalah Mesias yang dimaksud. Maka kami ingin mencari raja itu dan menyembah dia. Lalu bagaimana kalian menemukan dia? Ya, kami berjalan mengikuti bintang itu. Dan ketika kami tiba di Israel, kami pergi ke istana Raja Herodes untuk mencari sang bayi itu yang baru lahir. Apakah kalian menemukan dia?
di istana Raja Herodes? Tentu tidak. Justru saat kami tiba di sana, kami tidak menemukan satupun bayi yang lahir di sana. Raja Herodes malah heran ketika kami tiba di sana. Tapi ia sangat ramah. Ia mau membantu kami. Jadi, ia memanggil orang-orang pintar di istananya dan ahli-ahli kitab untuk mencari tahu di manakah raja yang baru lahir itu. Maksudmu berpura-pura ramah? Jadi, ahli-ahli kitab Raja Herodes mengatakan bahwa kami harus mencari bayi yang baru lahir di Yudea. Itu adalah di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Maka, kami pun semua pergi meninggalkan istana raja menuju ke sana. Tapi sebelum kami berangkat, Raja Herodes berpesan agar setelah kami menemukan bayi itu, kami harus memberitahu dia supaya dia juga bisa datang dan menyembah raja yang baru lahir itu. Jadi dari istana Raja Herodes, kalian pergi ke kota Bethlehem. Apakah kalian masih melihat bintang yang kalian ikuti sejak awal? Tentu saja, kami melihat bintang itu dan kami berjalan mengikuti arahnya. Dan ketika kami sampai di kota Bethlehem, bintang itu pun berhenti di atas sebuah rumah. Sebuah rumah? Bukan sebuah kandang? Bukan, sebuah rumah. Dan tahukah Anda siapa yang tinggal di sana? Seorang tukang kayu sederhana bernama Yusuf. Ia juga bersama istrinya, Maria. Dan anak mereka yang masih kecil, yang bernama Yesus. Seorang anak, Benar. bukan seorang bayi. Ketika bintang itu pertama muncul di langit dan kami melihatnya di negeri kami, waktu itulah bayi itu lahir. Kemudian kami pergi menuju ke Israel dan perjalanan kami ini memakan waktu yang sangat lama. Sehingga ketika kami bertemu dengannya di sana, bayi itu telah menjadi seorang anak kecil. Namun, kami tetap menyembah dia. Dan kami membawa persembahan untuk menghormati dia. Oh, wow. Apa yang kalian bawa? Mainan? Pakaian? Sebuah kereta bayi mungkin? Kami membawa emas, hadiah yang layak diberikan untuk seorang raja. Emas? Wow. Iya, dan kemenyan yang biasa kami gunakan ketika kami beribadah. Dan yang terakhir, mur, wangi-wangian yang sangat harum. Baunya enak sekali. Apa yang kalian pikirkan saat kalian bertemu dengan anak itu? Apakah dia tampak seperti seorang raja? Ya, dia sih tampak seperti seorang anak kecil biasa ya. Tapi hati kami amat sangat bersukacita. Iya, kami sangat gembira. Benar sekali, kami sangat bersukacita. Karena setelah berbulan-bulan kami berjalan jauh dari rumah dan keluarga kami, akhirnya kami bisa bertemu dengan sang raja itu. Apa yang kalian lakukan setelah kalian bertemu dengan anak itu? Menyembah dia dan memberikan hadiah-hadiah kalian kepadanya? Kami melakukan satu hal yang sangat penting. Oh, apa itu? Kami pulang. Ke negeri asal kami. Tapi, malam sebelum kami berangkat untuk kembali ke negeri kami, Tuhan berbicara kepada kami melalui mimpi. Tuhan menyuruh kami untuk kembali ke negeri kami melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang kami ambil sewaktu kami semua berangkat. Tapi mengapa begitu? Ini semua karena Raja Herodes. Setelah kami kembali ke negeri kami mendengar bahwa ia memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Astaga. Iya, ternyata si jahat Raja Herodes itu bukan ingin menemui anak itu untuk menyembah dia, melainkan untuk membunuhnya karena ia tidak ingin ada raja lain selain dia.
Syukurlah Tuhan mengingatkan kami agar kembali ke negeri kami melalui jalan yang berbeda, sehingga kami tidak membantu dia melaksanakan niat jahatnya. Benar. Benar. Baiklah, terima kasih atas waktu yang kalian berikan untuk wawancara ini. Demikianlah pembincangan kita dengan para orang Majus. Kita akan kembali ke studio bersama Lese Tati. Gimana anak-anak? Tadi sudah mendengarkan wawancara dari Lase Riana dengan 3 orang Majus itu. Apa yang anak-anak dapatkan? Ya, sudah tahu kan sekarang siapa orang Majus itu? Pekerjaan mereka adalah apa? Mempelajari bintang-bintang. Jadi nanti kalau di langit itu ada bintang yang berjejer-jejer, mereka tahu itu artinya apa. Terus nanti kalau ada bintang yang jumlahnya ada 10, ada yang besar, ada yang kecil, artinya apa? Mereka tuh tahu semua loh anak-anak, ya. Luar biasa sekali pekerjaan mereka. Nah, juga ada apa kalau misalnya ada bintang yang besar? Mereka juga tahu. Berarti bintang yang besar itu adalah tanda apa? Akan lahir seorang raja. Nah, ya, berarti anak-anak sekarang sudah tahu tuh pekerjaan mereka. Dan satu lagi yang luar biasa, orang Majus itu adalah orang-orang yang terhormat. Mereka orang-orang yang pandai, ya. Bahkan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat, bahkan raja-raja itu suka minta nasihat sama mereka, ya. Makanya terus apa yang mereka lakukan ketika mereka melihat bintang yang besar? Mereka ikutin kemana tuh ya arah bintang itu. Karena mereka tahu mereka akan menemukan seorang raja. Terus apalagi tuh yang tadi anak-anak dengerin? Iya, akhirnya orang-orang Majus itu bertemu dengan siapa? Iya, dengan sang raja itu siapa? Tuhan Yesus, ya. Mereka akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah dinanti-nantikan, seorang Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Majus itu? Mereka memberikan apa? Memberikan hadiah. Iya, mereka memberikan hadiah. Siapa di sini yang suka hadiah? Semuanya suka hadiah. Lase Tati juga senang hadiah lo ya. Siapa sih yang gak suka? Semua pasti suka ya kalau dapat hadiah ya. Nah, apa aja yang mereka berikan untuk Tuhan Yesus? Emas. Terus apa lagi? Mur. Iya. Apa lagi? Kemenyan ya. Itu tuh barang-barang yang berharga loh anak-anak. Emas itu mahal. Hanya orang-orang kaya yang bisa punya emas, orang yang banyak uang baru bisa beli emas. Terus apa lagi? Mur. Mur itu bau-bauan, wangi-wangian yang harum baunya. Itu juga mahal. Kalau sekarang mungkin kayak parfum ya. Nah, satu lagi kemenyan. Kemenyan kalau orang zaman dulu itu dipakai buat kalau mau ibadah ya. Mereka mau sembahyang sukanya pakai seperti itu ya. Nah, itu barang-barang yang mereka berikan, barang-barang berharga yang mereka punya dipersembahkan untuk Tuhan Yesus. Ya. Kalau anak-anak bagaimana? Mau memberikan Tuhan Yesus apa? Lase Tati tanya. Nah, coba. Iya. Kalau Lase Tati mau memberikan hadiah juga buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, untuk menyelamatkan Lase Tati, juga untuk menyelamatkan lause-lause yang lain, dan juga anak-anak di rumah, papa, mama, engkong, emak, semuanya, ya. Makanya Lase Tati juga bersyukur Tuhan Yesus sudah mau datang ke dunia ini, ya. Kira-kira apa ya yang ada di dalam kotak hadiah Lase Tati?
Anak-anak pengen tahu? Oke, yuk kita buka ya, kita lihat bersama-sama. Apa ya kira-kira yang Lausot Tati punya? Eng. Iya. Lausot Tati punya hatinya Lausot Tati. Hatinya Lausot Tati persembahkan buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Lausot Tati harus menjadi orang yang baik, orang yang dengar-dengaran, taat kepada firman Tuhan, membaca Alkitab, menolong orang lain, hormat kepada orang tua, menyenangkan hati Tuhan, ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Ini Lausot Tati berikan untuk Tuhan Yesus. Nah, sama juga dengan anak-anak semua ya. Berikan yang terbaik yang ada pada anak-anak. Hati kita berikan untuk Tuhan Yesus. Ya, anak-anak. Nah, hati ini nanti anak-anak bisa jadikan aktivitas juga di rumah. Buat yang bagus, ya. Buat yang bagus, terus dihiasi, terus ditulisi nama anak-anak. Misalnya Stefan, terus siapa lagi? Jocelyn, ya. Tulisi nama anak-anak semua, ditulisi, terus nanti dihias. Setelah itu dikirim ke Instagramnya Komisi Sekolah Minggu, ya. Nanti di sana pasti banyak yang ngirim. Anak-anak buatkan yang bagus ya, yang terbagus ya. Oke, Lausot akan menunggu loh ya, punya anak-anak semua. Oke, Lausot Tati masukkan lagi. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membaca ayat hafalan ya. Ya, ini Lausot Tati akan membaca ayat hafalannya dulu. Ayat hafalan ini diambil dari Kitab Wahyu pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14b. Iya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Anak-anak yang sudah bisa buka Alkitab, bisa membaca Alkitab, kita baca bersama-sama ya. Oke. Karena Ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, ini ya ayat hafalan kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama berdoa ya. Ayo anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan kisah dari 3 orang Majus. Mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kami Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk boleh tetap menjadi anak yang taat, yang selalu dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ya kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Lausot Tati selalu berdoa untuk anak-anak. Anak-anak tetap sehat, tetap kuat, tetap happy semuanya ya. Oke, bye. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.